Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakinkan seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, mereka senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Doa yang sangat agung dari leluhur kita, Rahayu Sagung Dumadi, doa universal walaupun bahasanya lokal. Karena doa ini meliputi yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan saya yakin jiwa-jiwa yang hadir di sini akan disapa oleh kita, mereka bahagia. Berarti kita mengerti asal-usul kehidupan. Kita mengerti dari mana kita asal. Tidak mungkin kita ada tanpa kedua orang tua kita. Tidak mungkin kita ada tanpa nenek kakek kita. Tidak akan mungkin kita ada tanpa buyut kita. Dan mereka mungkin sudah tidak bertubuh hari ini, tapi mereka masih ada di sini, di ruang kosong ini. Entah menyatu dengan ruang kosong ini atau tidak, itu terserah energi yang mereka miliki. Tapi yang jelas, mereka menghembuskan napas terakhirnya kan ke sini. Betul apa tidak? Bahkan bisa jadi oksigen yang pernah mereka hirup adalah oksigen yang sama yang kita hirup hari ini. Tapi kita tidak sadar ya, karena hidup dalam ketidaksadaran sudah terlalu lama. Mari kita selalu bertekad agar kita selalu menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber keberkahan. Ya, berhenti mengontrol orang lain supaya mengikuti apa yang kita mau. Cobalah untuk belajar mengontrol diri kita, kontrol pikiran kita, perasaan kita, sikap kita. Ya, jadi sumber cahaya setidak-tidaknya di lingkungan terdekat kita, di keluarga. Ya, kalau bapak ibu pulang ke rumah diburu sama anak, diburu sama cucu karena mereka rindu, sudah sukses tuh hidup. Kalau ibu bapak pergi dari rumah, mereka merasa sedih ditinggalkan, sudah sukses itu hidup. Tapi kalau anak cucu kita di rumah malah mendoakan segera pergi dari rumah karena tidak nyaman, rewel, cerewet, usil, gampang marah, itu berarti energi kita perlu ditingkatkan itu. Ya, itu. Saya selalu bicara ini di awal kajian supaya kita sadar ya, karena hidup itu ya di sini, saat ini, sekarang. Kita sedang bernapas sekarang. Waktu yang paling penting ya sekarang. Dan orang yang paling penting adalah orang-orang yang sedang menghidupi hidup bersama kita sekarang. Dan tindakan yang paling penting dalam hidup adalah memberikan cinta kepada orang-orang penting dalam hidup. Kapan? Ya saat ini. Kalau kita menggunakan prinsip itu, tidak akan pernah ada orang yang terluka oleh kata-kata kita, tidak akan ada yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Ya, saya sudah kasih mantranya kan? Ya, dimanapun saya berada, kapanpun itu, saya akan melakukan kebaikan kepada siapapun tanpa pamrih. Coba itu pintu keberkahan yang luar biasa. Sesederhana itu. Dan pintu itu yang membuka ya kita sendiri. Tidak ada orang lain. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan. Energi universal tanpa batas yang meliputi seluruh bentuk, yang telah bermanifestasi menjadi apa saja di semesta ini. Karena tidak ada yang selain Dia. Maka diikat dengan satu kalimat, La ilaha illallah. Dan kalimat itu bukan harus diucapkan ribuan kali. Tapi kalimat itu harus disadari bahwa di semesta ini tidak ada yang selain Dia.
Yang mana yang bukan dia? Yang nyata dia, yang tidak nyata dia, semua manifestasi. Bahkan kita pun sebenarnya manifestasi dari dirinya. Siapa sebetulnya kamu? Siapa sebetulnya saya? Siapa sebetulnya mereka? Kan semua itu hanya energi semesta yang sedang mengambil frekuensi tertentu untuk mengalami pengalamannya sendiri. Kalau kita sadar aja dengan itu udah tauhid tingkat tinggi itu. Itu yang disebut dengan kuantum resonan dalam bahasa fisika sekarang. Barangkali kalau dulu namanya wahdatul wujud itu. Wahdatul wujud itu bukan ilmu yang salah. Ketika kita selalu sadar bahwa kita bersama dia, dia tidak pernah meninggalkan kita, itu sudah wahdatul wujud itu, di tingkat yang dasar. Ketika manusia di tingkat itu, kesadarannya resonansi dengan kesadaran semesta, tidak mungkin menyakiti orang, tidak mungkin merendahkan orang, sebab dia tidak melihat orang, hanya melihat ya energi yang sama pada bentuk yang berbeda. Karena di alam semesta ini kan cuma ada satu ruh. Karena Allah tidak pernah meniupkan ruhnya Asep, ruhnya Dadang, ya, ruhnya Nani, ruhnya Teti, nggak ada. Yang ditiupkan oleh Allah kan ruhku, betul? Ya, Dadang, Asep, Agus, Neni, Teti, Tuti, Tati, kan ditiupkan ruh yang sama, namanya ruhku, betul nggak? Sadar aja bahwa sebetulnya pada diri dan bentuk-bentuk yang berbeda ini ada diri yang sama. Masa kita bisa merendahkan orang lain? Cinta kasih itu dimulai dari knowledge awalnya. Knowledge yang benar akan menghasilkan cinta, dan cinta akan menghasilkan keadilan. Keadilan baru akan menghasilkan pengabdian. Pengabdian akan menghasilkan kesabaran. Makanya waktu Arjuna diwejang sama Krishna di padang Kuruksetra, sebelum Arjuna itu terbebas dari rasa takut, karena saat itu sedang dipenjara oleh rasa takutnya sendiri, dan berusaha menghilangkan rasa takut dengan menggunakan topeng pengetahuan. Tapi gurunya yang namanya Krishna, seorang mursyid, tahu muridnya ini sedang bersilat lidah. Untuk apa? Menutupi rasa takutnya sendiri dengan kata-kata yang seolah-olah benar. Guru, haruskah aku membunuh kakekku sendiri? Wah, haruskah aku membunuh saudara-saudaraku sendiri? Seolah-olah itu perang saudara, padahal itu kan perang melawan kebatilan, siapapun itu. Ya, seorang Krishna yang bijaksana, seorang mursyid, seorang yang sejati, seorang guru yang sudah menyelami kedalaman lautan makna dalam dirinya, bisa menangkap ketakutan yang ada pada diri Krishna itu, diri Arjuna itu. Maka saat itu juga kemudian Arjuna diwejang ya oleh Krishna. Kamu Partha, itu sebutan cinta kasihnya Krishna pada Arjuna itu. Wahai Partha, kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran jika kamu tidak memiliki 5 dasar kebenaran. Satu adalah pengetahuan, yang kedua cinta, yang ketiga keadilan, yang keempat pengabdian, yang kelima adalah kesabaran. Saya tadi pagi tiba-tiba aja muncul, setelah meditasi saya olahraga, biasanya lagi pendinginan, setelah saya lari 7 kilo, duduk, hening, tiba-tiba ada intuisi datang. Langsung saya ketik, saya bagikan di grup komunitas kami. Intuisinya begini katanya, kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran sejati jika kamu belum bisa menerima seutuhnya apa yang kamu tidak suka dalam hidup ini dengan tulus. Berat nggak? Kamu tidak akan bisa sampai pada kebenaran yang sejati jika kamu belum bisa menerima segala hal yang tidak kamu sukai dalam hidup ini,
tanpa syarat. Berat nggak? Iya, harus bisa menerima yang tidak disukai dalam hidup ini tanpa syarat, baru akan menemukan kebenaran yang sejati. Jadi yang masih gampang goyah kena angin sepoi-sepoi, mendapatkan yang tidak disukai langsung ambruk begitu, dapat validasi dari orang lain langsung putus asa. Udah kebayang ya yang mentalitas seperti itu. Masih mending ambruknya sama badai. Ini angin sepoi-sepoi aja membuat dia ambruk gitu. Saya masih maklum kalau yang datang badai yang luar biasa, ambruk, masih mending itu. Walaupun sebetulnya itu juga tidak benar. Kalau dia tahu badai itu adalah energi yang sedang bertiup dan dia punya arah, dan kalau dia bisa menyeimbangkan dia di arah energi itu, tidak akan ambruk. Kalau dia sudah menjadi kesadaran yang bisa menjadi pengamat tanpa penghakiman, tanpa validasi, tidak terjebak dualitas, tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk, nggak ambruk. Dan semua orang yang ambruk itu bukan karena peristiwa, dia ambruk karena sikap dia terhadap peristiwa. Saya membuat judul di YouTube saya, masalah itu cuma 10%, tapi reaksi kita terhadap masalah itu 90%. Itu yang membuat masalah jadi 100%. Lihat orang yang apa saja dimasalahkan, apa saja dipikirkan, lihat wajahnya itu serem. Pineal gland-nya itu setiap saat memproduksi hormon-hormon kortisol, hormon-hormon yang membuat tubuhnya menjadi destruktif, kehilangan daya imunitas, bukan hormon-hormon yang menguntungkan. Karena tubuh kita ini isinya cuma dua, listrik dan kimia, itu aja. Kalau listriknya bagus, seluruh jaringan listrik, jaringan energi dalam tubuh ini bagus, dan kalau pabrik kimia di tubuh ini juga bagus, semua katalisatornya jalan, bisa menghasilkan reaksi-reaksi kimia yang menguntungkan, harusnya ya tubuh kita sehat. Begitu. Alhamdulillah ya, hari ini kita awali dengan rasa syukur yang dalam atas anugerah kehidupan yang luar biasa. Tidak ada yang lebih mahal dalam hidup ini kecuali nafas kita. Orang punya uang triliunan pun tidak bisa membeli nafas walaupun satu helaan nafas. Orang yang punya rumah sakit pun tidak bisa dia memperpanjang umurnya. Dan kita punya kekayaan yang tanpa batas, nafas ini. Bukti kehadiran Allah sang hidup pada diri kita. Makanya sering-sering ya menyadari kalau kita masih bernafas. Fokuskan pikiran kita pada nafas. Kasih mainan pikiran kita. Karena pikiran kita itu seperti anak kecil. Ya. Kalau sedang memegang satu mainan, kemudian direbut mainannya pasti nangis. Itulah pikiran. Makanya ketika pikiran sedang asik memikirkan sesuatu, jangan direbut, alihkan saja. Coba anak sedang main mainan yang berbahaya, jangan direbut, tenang aja, ganti dengan mainan lain yang tidak berbahaya. Kalau diganti, dia tidak akan nangis. Kalau direbut, dia akan nangis. Pikiran seperti itu. Ya, pikiran itu tidak bisa dibunuh, tapi pikiran itu bisa dialihkan. Makanya belajar mengalihkan. Sederhana aja ya. Ketika ada orang yang menyakiti kita, alihkan. Dari memandang orang itu sebagai musuh kita, alihkan. Pandang dia sebagai guru kesabaran kita. Pikiran langsung damai. Itu belajar untuk
Itu harus kreatif, memang harus kreatif. Mau damai, mau bahagia itu ya harus kreatif. Karena kedamaian dan kebahagiaan sudah ada di sini. Kebahagiaan tidak perlu dicari, jadilah kebahagiaan itu sendiri. Cahaya tidak perlu dicari, jadilah cahaya itu sendiri. Ya, mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama merasakan kehadirannya dengan menyapa asmanya dengan kelebutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di ruang digital, hari ini entah kenapa hari ini judulnya tiba-tiba seperti ini. Dan seperti biasa ya, ini adalah resonansi. Dan kenapa yang hadir orang ini untuk judul ini? Itu pasti resonansi. Tidak ada yang kebetulan ya. Semua itu koneksi ya. Semesta sedang mengirim yang kita butuh. Barangkali ini yang kita butuhkan hari ini. Jadi hari ini judulnya adalah orang buta tak dapat memimpin orang buta. Saya pernah membaca satu pernyataan yang sangat sederhana. Mohon izin, saya bacanya ini dalam Injil. Jadi saya sering baca Injil. Walaupun dulu waktu kecil saya juga sama, diajarkan untuk membencinya. Semakin diajarkan untuk membencinya, malah saya semakin penasaran. Akhirnya saya beli sendiri dan saya baca. Dan setelah saya baca, saya juga banyak inspirasi. Kalau saya menggunakan Injil, bukan berarti saya mau mencampur adukan keyakinan, bukan. Memperluas wawasan aja, bahwa sebetulnya kebenaran itu universal apapun bahasanya. Kan berasal dari sumber yang sama. Bagaimana sumbernya sama? Dengan bahasa yang berbeda, tiba-tiba esensinya beda. Jadi Injil itu ada kata-kata begini. Dan itu sangat menginspirasi bagi saya. Dapatkah orang buta memimpin orang buta? Tidakkah keduanya akan masuk ke lubang yang sama? Itu dalam bentuk pertanyaan itu. Saya ulang ya. Dapatkah orang buta memimpin orang buta? Tidakkah kedua-duanya akan terjerumus ke lubang yang sama? Perlu dijawab nggak kira-kira? Perlu dijawab nggak itu? Nggak usah dijawab. Apalagi dijawab sama pikiran. Boleh dijawab lah, tapi pakai kesadaran. Loh, apa bedanya menjawab pakai pikiran dengan kesadaran? Kalau menjawab pakai pikiran, pikiran tuh nggak sabar. Setiap pertanyaan seolah-olah harus dijawab hari ini, harus tuntas hari ini. Dasar pikiran ya, si ego itu selalu ingin paling cepat, paling depan, paling gede. Itu makanya kalau ada pertanyaan tidak mesti harus dipuaskan hari ini, karena yang terpuaskan cuma pikiran, si diri palsu itu. Tapi kalau kesadaran itu tidak begitu. Kesadaran itu belajarnya menggunakan metode discovery learning. Dia menunggu saat yang tepat untuk mendapatkan jawaban yang tepat, langsung dari intuisi kesadaran itu sendiri. Mana yang paling bagus? Kalau kita punya pertanyaan, ya, dijawab oleh orang lain atau dijawab oleh pengalaman kita? Itulah bedanya. Pikiran itu inginnya dijawab oleh orang lain, bahkan memaksa orang lain harus memberikan jawaban seperti yang kita mau. Itu pikiran. Tapi kalau kesadaran tidak. Belajar spiritual itu tidak bisa dalam dimensi pikiran, harus dalam dimensi kesadaran. Biarkan semuanya berjalan, karena setiap jalan punya waktunya sendiri. Bapak Ibu, silakan pergi ke Jakarta lewat jalan tol. Beda nggak waktunya? Kalau ke Jakarta lewat jalan biasa tuh, lewat Padalarang, Purwakarta, Karawang, beda nggak waktunya? Silahkan ke Jakarta lewat Wus, pakai Wus, 20 menit sudah di Halim.
Jadi setiap jalan itu punya waktunya sendiri. Kalau setiap jalan punya waktunya sendiri, berarti setiap orang punya waktunya sendiri. Nih saya kasih tahu ya, kalau kalian bikin kesalahan, nggak usah terlalu larut dalam kesalahan itu sampai merasa bersalah terlalu dalam. Karena perasaan bersalah itu negatif. Perasaan bersalah hanya akan menarik kesalahan-kesalahan baru, like attracts like. Terus gimana kalau melakukan kesalahan? Ya sudah, kan sudah dilakukan, nggak bisa diubah. Tetapi yakin kalau kesalahan yang kamu lakukan itu memberikan pelajaran, itu hanya bagian dari proses supaya kamu tambah dewasa. Lalu kesalahan itu kan menimbulkan akibat. Dari akibat itu kan kita bisa belajar. Oh, kalau saya melakukan ini akibatnya begini. Dari akibat itu kita diajarkan, sehingga kita tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi kita sering ditanamkan seolah-olah kalau sudah melakukan kesalahan itu kita tidak boleh melupakannya, begitu? Ya, bahaya itu. Ya, itu pelajaran yang salah. Itu nanti jadi traumatik. Akibatnya kita menjadi kehilangan rasa percaya diri. Lah kalau dirinya udah nggak percaya, siapa yang percaya pada kamu? Paham maksud saya? Oke. Jadi pertanyaannya apa tadi? Dapatkah orang buta memimpin orang buta? Tidakkah kedua-duanya akan terjerumus ke lubang yang sama? Gak perlu dijawab dengan pikiran. Biarkan saja pertanyaan itu suci adanya, tapi jawab dengan kesadaran. Ya, jawab dengan kesadaran. Apa bedanya pikiran dengan kesadaran? Ya beda. Kalau pikiran itu seperti ikan di akuarium, bolak-balik, 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 nggak jelas. Kalau kesadarannya seperti airnya, diam saja mengamati. Itu bedanya. Makanya kan air, ya, air hanya menyaksikan saja ikan bolak-balik, bolak-balik. Air itu seperti langit tuh. Langit itu tidak pernah usil sama awan hitam, tidak pernah usil sama awan biru. Langit itu diam saja mengamati, membiarkan awan hitam datang, awan putih datang silih berganti. Dan tidak larut pada awan hitam dan awan putih. Awan hitam, awan putih itulah pikiran, selalu berganti-ganti. Dalam diri kita itu ada sesuatu yang luar biasa yang kita lupakan, yang bernama kesadaran. Coba Bapak Ibu sekarang saya tanya, sadar nggak kalau Bapak Ibu sedang melihat saya? Sadar nggak kalau Bapak Ibu sedang mendengarkan suara saya? Nah, siapa yang mengamati itu? Dan pengamat itu selalu ada. Selalu ada. Bapak Ibu bohong, ada nggak yang ngamati? Ada. Bapak Ibu sombong, membicarakan kekayaan dan sebagainya, ada nggak yang mengamati? Ada. Tapi sadar nggak siapa yang mengamati itu? Jangan-jangan itu yang disebut dengan diri sejati saya. Ketika pikiran sedang meracau, ya, berdrama, bikin ini, bikin itu, ngarang, ada nggak yang mengamati? Ada. Tapi si pengamat ini tidak pernah disadari keberadaannya. Akhirnya larut kita pada drama yang dibuat oleh pikiran itu. Lalu kita mengidentifikasi diri seolah-olah diri kita bukan kesadaran, diri kita adalah pikiran itu sendiri. Lalu terjebak, jadi sakit hati, jadi marah, tersinggungan, karena kita larut pada drama yang dibuat oleh pikiran ini. Lalu siapa pikiran ini? Pikiran ini hanya bagian kecil saja dari kesadaran. Pikiran ini seperti ombak yang di laut. Laut itu adalah kesadarannya, ombak itu hanya bagian kecil saja dari laut. Biarkan saja ombak ada, laut juga nggak pernah marah. Biarkan saja ombak tinggi, ombak kecil, tinggi, kecil, biarkan saja. Dan laut tetap damai dan mengizinkan itu ada. Dan laut tidak pernah marah-marah sama ombak, nggak pernah.
Kesadaran tidak pernah marah-marah sama pikiran, karena pikiran tidak bisa dimarahi. Biarkan saja dia datang dan pergi, nanti juga habis sendiri energinya. Udah bisa begitu belum? Kalau belum bisa begitu, terus kapan mau damainya? Karena kita seolah-olah mengidentifikasi bahwa diri kita adalah pikiran. Ya, pikiran itu selalu penghakiman, benar salah, baik buruk, betul nggak? Ya, suka tidak suka, berpihak ke sini, ya, tidak berpihak ke sana. Ya udah, capek hidup seperti itu. Katanya tidak mau capek, katanya sudah lelah. Yuk, dengarkan kata-kata saya. Hari ini saya berikan pelajaran penting, ya, supaya kita sadar. Orang buta tak dapat memimpin orang buta. Sepakat ya? Sepakat? Oke. Makanya di Parahyangan ini, di tanah Jawa Barat, saya sering mengulang-ulang, ada 6 pesan penting dari leluhur. Salah satu dari pesan itu, ya, salah satu dari pesan itu apa? Ya, maraneh teh kudu bisa ngahudangkeun kanu sare. Bahasa Indonesianya, kamu harus bisa membangunkan orang yang tertidur. Siapa yang bisa membangunkan orang yang masih tertidur? Siapa? Yang sudah bangun. Paham? Hanya yang sudah bangun yang bisa membangunkan orang yang masih tertidur. Jadi pesan leluhur kita mengatakan, maraneh kudu bisa ngahudangkeun kanu sare. Maksudnya diri kita sendiri yang harus bangun. Nah, bangun itu bahasa Arabnya bangkit. Nah, bangkit itu bahasa lainnya adalah qiyam. Makanya hari kebangkitan disebut hari kiamat. Loh, kok kiamat jadi hancur? Bingung saya. Kan qiyamul lail, kamu sedang tidur, hudang tah tengah peuting, disebut qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya, qiyamu itu artinya bangkit, lail itu malam. Qiyamul lail bangkit tah malam. Qiyamul lail belum tentu tahajud. Banyak yang bangkit malam cuma pipis aja. Betul nggak? Jadi qiyamul lail itu artinya bangkit malam gitu aja. Syukur kalau tahajud, syukur. Jadi belum tentu yang qiyamul lail itu ya tahajud, belum tentu, tidak identik qiyamul lail dengan tahajud. Kan banyak yang pagi tengah malam juga marah-marah. Paham? Ini soal bahasa, tapi harus dipahami. Karena kita jangan terjebak oleh bahasa. Walaupun bahasa itu ya cuma sekedar alat komunikasi, tapi itu penting. Oke, sekarang saya mulai masuk. Tidak mungkin kita bisa membangunkan orang yang tertidur kalau kitanya masih tidur. Tidak mungkin kita mengajarkan kesadaran kalau kita sendiri belum sadar. Tidak mungkin kita bisa nepakan upoho, mengingatkan orang yang lupa kalau kitanya sendiri masih lupa. Makanya ada ajaran lain ya di Tatar Sunda ini, sing bisa nepakan upoho. Nepak itu begini nih, nepak itu, nepakan upoho, mengingatkan orang yang lupa. Lupa pada apa? Lupa pada jati dirinya, itu yang paling penting, bukan lupa utang. Kalau mengingatkan utang mah kalian lancar. Janji 3 hari, 2 hari aja belum sampai janjinya udah diingatkan pakai WA. Dasar. Itu orang yang kekurangan begitu. Takut aja. Ya. Takut nggak bayar. Ya benar-benar nggak dibayar karena takut. Karena takut menarik ketakutan. Ya. Lupa pada siapa? Lupa pada jati dirinya. Karena orang yang lupa pada jati dirinya, dia menjadi terasing di sini, terasing. Saya tahu Bapak Ibu semua yang masih terasing di sini.
Dulu pengen punya mobil, sudah sekarang punya, tuh dipakai. Dulu pengen punya rumah, sudah, rumah idaman sudah dimiliki. Dulu pengen punya cucu, sudah 11. Semua yang didambakan sudah dicapai, tapi kok ada yang hampa di sini, ada yang kosong di sini. Itu ya sudah, kali aja pergi ke Bali piknik, tambah kosong. Sudah kali aja kurang jauh Bali, ke Eropa jalan-jalan. Sugan di sana mah ada musim tiris, jadi baal, segala pohon sugan. Karena apa? Kita mengalami kegelisahan batin tetapi disembuhkan dengan cara-cara yang bersifat lahir, gak nyambung. Padahal si batin ini seperti seruling yang tercerabut dari rumpun bambunya. Dia hanya ingin kembali ke akarnya, ke rumpunnya, itu aja. Bapak Ibu, coba kalau dengar suara seruling dengan kesadaran, kadang-kadang suka ada nggak nyereset bahasa Garut ya, bahasa Indonesianya apa itu ya, hese diterjemahkan mah jadi kehilangan rasanya ya, pokoknya gitulah. Ya, jadi ada suatu kerinduan entah kemana gitu loh. Padahal sebetulnya seruling itu ya, itu sedang tercerabut dari rumpunya. Jadi lagu yang dinyanyikan seruling itu hanya lagu kerinduan, ingin pulang sebetulnya. Jadi kita tuh ingin pulang, tapi nggak ngerti pulang kemana, gitu. Padahal di sini sudah tersedia tempat pulang, ada ruang dalam diri kita yang disebut dengan ruang kesadaran. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini terjadi di ruang kesadaran. Cuma ruang kesadaran kita sudah tidak disadari keberadaannya. Pikiran itu beroperasi di ruang kesadaran, hanya bagian kecil aja dari ruang kesadaran itu, cuma tidak disadari kalau dalam diri kita ada yang luas tanpa batas. Makanya Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, dan dikatakan di surat Al-Kahfi sendiri, guanya luas tanpa batas. Nah, ruang itu tanpa batas Bapak Ibu, kalau bisa masuk ke situ, aduh, keren. Disitulah pentingnya kita belajar, tapi belajar sama orang yang sering ke sana, yang suka nawarkan Garut, manehna teu init calo. Betul nggak? Iya, menawarkan surga dia juga nggak ngerti surga itu apa. Nakut-nakutin neraka juga nggak ngepek, dia juga nggak ngerti neraka itu apa. Cuma katanya dikatakan lagi, kan begitu, betul nggak? Ya, cuman dia jadi semakin percaya diri dari percaya kemarannya. Paham ya? Sebenarnya dia juga tidak percaya sama yang dia omongkan. Cuma kan dipercaya sama kamu ya jadi percaya diri, seolah-olah itu kebenaran. Padahal kebohongan yang diulang-ulang, lama kelamaan seolah-olah itu kebenaran. Itu masalahnya, tapi tidak disadari. Ya, kita baca ayat ini ya. Ini surat Al-Isra nih. Isra itu perjalanan, dan perjalanan ini harus ada akhirnya. Nabi Muhammad juga tidak Isra terus, kan dipungkas dengan Mi'raj. Maka diabadikan di Quran surat Al-Ma'arij. Nanti saya sentuh sedikit ya surat Al-Ma'arij. Jadi jangan Isra terus, harus ada titik akhirnya dari Isra itu, Mi'raj. Dan Mi'raj itu bahasa Arab, artinya naik. Ta'ruju itu artinya naik, Mi'raj itu artinya naik. Jadi Isra itu perjalanan horizontalnya, Mi'raj itu perjalanan vertikalnya. Makanya di Quran dikatakan, fala aqtahmal aqobah, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Wa ma adraka mal aqobah, apa itu jalan mendaki? Fakur raqobah, bebaskan kamu dari perbudakan. Diperbudak oleh apa kita selama ini? Jujur, kita selama ini diperbudak oleh dualitas, benar salah, baik buruk, lawan kawan, itu aja yang membuat kita jadi berisik. Padahal itu produk pikiran.
Kita bukan pikiran, kita ini yang mengamati pikiran. Coba, langit itu tidak pernah terkotori oleh awan hitam, awan putih. Kenapa? Dia hanya mengamati saja, mengizinkan awan putih dan awan hitam datang silih berganti. Itu aja. Ketika ada pikiran yang tidak baik, udah jangan dilawan, izinkan aja, ntar juga habis. Ada pikiran baik juga sama, izinkan aja, amati tanpa penghakiman, nanti juga energinya habis. Itulah belajar meditasi. Meditasi itu begitu. Kadang-kadang kita ngomong meditasi, ngertinya enggak. Cari tempat aja, harus gunung. Betul enggak? Ya di gunung kamu merasa tidak ada masalah karena sedang mengasingkan diri. Betul? Iya. Alhamdulillah, selama di gunung saya tidak tergoda. Ya sanrek nggak goda. Betul nggak? Iya. Aneh-aneh aja belajar agama. Ya kan? Itu. Jadi ayat ini mengatakan, ya, di surat Al-Isra ini, sekali lagi, Isra itu Isra, perjalanan. Dan sebetulnya kalau yang tahu nomor suratnya aja Al-Isra itu keren, 17. Itu sudah jadi rakaat sholat. Makanya ada kata-kata Nabi Muhammad, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sebenarnya sholat itu adalah mi'raj bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, bagi yang sudah tahu, sudah terbuka mata kolbunya. Sholat itu vertikal, bukan hanya horizontal. Bagi orang yang beriman, bagi yang sudah tahu. Bagi yang belum tahu, ya gitu-gitu aja, tidak ada efek pada kesadaran. Nah, di ayat ini Allah mengatakan waman kana fi hadihi a'ma, dan barang siapa yang buta di sini, fi hadihi ayuna di dia, begitu, yang sering diterjemahkan dunia. Makanya kalau lihat terjemahan yang ada, barang siapa yang buta di dunia, begitu, padahal nggak ada kata-kata dunia. Bahasa Arabnya waman kana fi hadihi a'ma, barang siapa yang buta di sini sekarang, gitu, fahuwa fil akhirati a'ma, niscaya di akhirat ia akan lebih buta, wa adallu sabila, dan ia tersesat dari jalan. Sabil itu jalan. Jalan yang gede namanya sabil. Kalau jalan kecil namanya torik. Makanya kalau kalian ya di Masjidil Haram duduk nggak sadar tuh di tempat jalan orang, pasti akan diteriaki oleh polisi yang jaga di sana. Askar namanya. Torik itu maksudnya tong cicing di jalan gitu. Iya mau kalau balik diganti ngaran hajatan kunaon ya Kang Agus. Alhamdulillah abdi nuju di Arab kamari kenging nami enggal naon namina Muhammad Torik kumaha lakona eta abdi nuju calik, tiba-tiba abdi teh di pasihan nami Torik seneng. Padahal dicarekan atau ke polisi ngalangan jalan, dasar. Maaf ya yang namanya Agus. Biar kena aja dirasa gitu ya. Sama Agus juga dengan Dadang, Dudung. Sama. Jadi nggak ngerti. Sabil itu jalan besar. Kalau Torik itu jalan kecil. Makanya kalau mau menuju Tuhan, ambil jalan besar. Kita aja di dunia maunya jalan besar kan? Betul nggak? Jalan kecil itu hambatannya banyak. Barang siapa yang buta di sini, niscaya di akhirat. Nah, akhirat itu sudah saya jelaskan, artinya masa depan. Kan sering disebut hari kemudian.
Kan hari kemudian itu hari setelah hari ini, besok, lusa, itu akhirat itu. Sesederhana itu. Paham nggak? Itu. Biar ngerti sedikit. Kan saya sekarang sedang membangunkan orang yang tidur. Makanya agak kencang sedikit saya bicaranya. Sok harudang atuh. Sararewai. Paham ya? Oke, lanjut ya. Jadi barang siapa yang buta di sini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta dan tersesat dari jalan. Jalan apa? Ya jalan pulang. Artinya kita tidak bisa pulang ke tempat asal kita. Kan kita asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Paham? Tetapi jangan berpikir soal ruang. Sebentar lagi nanti saya jelaskan. Karena Allah itu tidak terkonsep oleh ruang dan waktu. Bahkan ya, fisika kuantum sudah bisa membuktikan sekarang semua benda-benda yang kecepatannya sudah sama dengan kecepatan cahaya, maka di situ tidak ada waktu dan ruang. Begitu waktu tidak ada, ruang pun tidak ada. Karena ruang dan waktu tidak terjadi seperti telur dengan ayam, dia terjadinya secara simultan. Nah, kalau saya jelaskan konsep ruang dan waktu pakai ilmu fisika, nanti khawatir kalian nanti malah pusing pulang dari sini harus minum obat sakit kepala. Dibatasi dulu gitu aja lah. Nanti kalau mau googling, mau belajar, bener nggak ini teori relativitas, bener nggak yang dikatakan Einstein itu, bahwa ketika suatu benda mencapai kecepatan cahaya maka waktu dan ruang tidak ada, bener nggak? Silahkan googling, sekarang kan sudah terbuka. Tapi kalau saya jelaskan langsung nanti saya khawatir yang ini aja belum paham, apalagi harus memasuki keruwetan rumus-rumus. Ada relativitas khusus, ada relativitas umum. Nah, istilahnya aja udah bikin pusing. Betul? Ya udah, kita coba turun dulu ya, jangan terlalu tinggi. Jadi pokoknya prinsipnya gini, barang siapa yang buta di sini hari ini, maka dia akan buta besok, lusa, begitu kira-kira. Paham ya? Nah, makanya ketika dia mau pulang bingung karena nggak tahu jalan. Nah, dikatakan di Quran wa adallu sabila, dia tersesat jalan. Lihat saya semuanya Bapak Ibu, kata sesat ini sudah begitu menakutkan karena di framing seolah-olah sesat itu jahat gitu. Coba saya mau tanya Bapak Ibu, dulu belum ada Google Map, pernah nggak Bapak Ibu tersesat? Pernah. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tahu jalan. Betul nggak? Jahat nggak Bapak Ibu gara-gara nggak tahu jalan? Kan enggak. Aliran sesat. Jadi di framing sedemikian seolah-olah kata sesat ini begitu jahatnya. Padahal sesat itu hanya akibat gak tahu jalan, itu aja. Jahat nggak Bapak Ibu? Gak jahat, temannya orang tidak tahu. Masa orang tidak tahu mau dihukum? Betul nggak? Itu. Nah sekarang juga kalian sama, gak tahu jalan, gak bisa baca Google Map, gaptek. Betul nggak? Iya, turun doi ti mobil, malah sudah ada kan di sini. Ya. Tinggal 300 meter belok kanan, 200 meter belok kiri, tinggal gitu. Ya. Tempat yang Anda tuju sudah tiba, gitu aja. Hebat ya. Soleh banget tuh yang bikin Google Map. Itu orang soleh, ada gunanya hidup. Betul nggak? Iya. Sekarang kalian mau pergi kemana-mana, gak usah pusing-pusing turun dari mobil tanya itu tanya ini. Betul nggak? Ntar lagi kesodok mobilnya semua mobil orang. Sekarang udah putar Google Map. Hebat tuh orang, kepikiran yang seperti itu. Betul nggak? Iya. Nah itu soleh itu begitu, ada manfaatnya bagi orang lain, bukan berisik merasa paling soleh, nggak ada gunanya. Paham sampai sini? Jadi kalau begitu, ingin nggak di akhirat tidak buta? Caranya gimana? Ya di sini selesaikan dulu butanya. Kalau buta di sini nanti juga buta. Nah ini ada framing yang dibangun ke kita seolah-olah
orang. Bingung saya. Betul nggak? Nah, buta itu artinya apa, Bapak Ibu? Tidak melihat. Tidak melihat apa? Tidak melihat apa? Sedangkan di Quran surat Al-Waqiah dikatakan falaula iza balaqatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat, kata Allah. Aku lebih dekat kepadamu, tapi kenapa kamu tidak bisa melihat? Itu diabadikan di surat Al-Waqiah. Saat kita nyawa di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Harus melihat. Dan saat itu kita akan melihat. Kalau saat ini kita sudah bisa melihat, ayo tanyakan pada diri kita, ya Allah, apa yang harus saya lihat? Apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana ya Allah saya harus melihat? Kepada siapa harus belajar supaya saya bisa melihat? Ya Allah, kalau saat itu nanti saya tidak bisa melihat, bagaimana dengan nasib saya? Dijawab sama Allah, wa adallu sabila. Kamu akan tersesat jalan. Kamu gak bisa pulang kepadaku. Paham sampai di sini, Bapak Ibu? Nah, saya tidak bisa menjelaskan apa yang harus dilihat, karena itu harus dialami sendiri. Ini pertanyaan tidak bisa dijawab oleh pikiran. Pikiran itu malah berdebat nanti, menafsir, merinterpretasi, bikin persepsi. Ini harus dijawab dengan pengalaman spiritual. Itu loh yang harus kamu lihat. Paham sampai sini? Oke. Jadi kalau hari ini tidak bisa melihat, besok tidak bisa, lusa tidak bisa. Jadi aneh kalau yang mengajarkan kita melihatnya nanti. Loh, kok ayatnya beda ya dengan ajaran itu? Saya juga dulu diajarannya begitu sama bapak saya. Nanti di akhirat. Kan ayatnya jelas. Waman kana fi hatihi lamun ayeuna teu ningali komongke. Bahasa Garut lagi ya. Ini kalau udah pakai bahasa di mana kita dilahirkan itu udah bahasa rasa ya. Jadi mohon maaf kalau saya kadang-kadang suka begitu. Sekarang kita tanya Quran surat Al-Hajj ini, Bapak Ibu. Tanya Quran surat Al-Hajj ayat 46, surat ke-22. Cerita apa sih Al-Hajj? Cerita haji. Hebat. Makanya kalau kita pergi haji, pergi umroh, lihat tuh, tawafnya saja lingkaran. Dan ternyata di fisika, di matematika ditemukan rumus. Luasnya lingkaran itu 22/7. Hebat. Angka 22-nya ada tuh di rumus lingkaran. Dan ternyata cocok dengan surat Al-Hajj, surat ke-22. Keren Nabi Muhammad. Surat Al-Hajj diberi nama 22, surat Al-Isra diberi nama 17. Ih, keren banget. Saya bisa buktikan Bapak Ibu, kalau nama-nama surat dengan nomor-nomor surat itu sangat ilmiah. Hebat pokoknya. Itu tidak mungkin dengan kecerdasan biasa, kecuali dengan kecerdasan yang melampaui kecerdasan biasa. Mari kita baca ayat ini. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami? Bapak Ibu, kita ini punya kolbu. Kolbu itulah yang namanya Baitullah. Itu rumah Allah yang sebenarnya. Allah yang mengatakan itu, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Allah yang mengatakan, qalbul mu'min Baitullah. Masuk akal. Kenapa? Allah mengatakan aku bersamamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Gak mungkin rumahnya jauh dari kita. Tapi kita senang rumah yang jauh, sementara rumah yang dekat bersama kita, yang asli buatan Allah, nyaris tidak pernah dikunjungi. Kita jadi terasing tubuh kita sendiri.
Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Bapak Ibu, mendengar dengan telinga ini sudah biasa setiap hari. Memahami dengan pikiran kita dengan yang ini sudah biasa setiap hari. Tapi Allah mengatakan di sini, belajar kamu memahami dengan kolbu dan mendengar dengan telinga kolbumu itu. Maka di ayat ini dikatakan, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya yang buta bukanlah mata yang itu, bukan mata yang ini, tetapi yang buta adalah kolbu yang di dalam dada. Syudur sudah menjadi bahasa Indonesia, sadar. Ini cerita apa? Cerita butanya kesadaran. Karena kita tidak sadar siapa diri kita, tidak sadar asal usul kita, betul? Tidak sadar mau pulang kemana. Kita terjebak oleh doktrin dan dogma yang seolah-olah yang kita lakukan setiap hari itulah kebenaran yang mutlak. Saking seringnya kita melakukan sampai kita tidak pernah bertanya. Padahal semua kebenaran harus dimulai dari mempertanyakannya. Semua kebenaran harus dimulai dengan cara meragukannya. Lihat para ilmuwan, mereka bikin hipotesa. Hipotesa itu kan meragukan. Makanya semua peneliti memulai penelitian dengan satu pertanyaan penelitian dan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Di pertanyaan penelitian itu kemudian masuklah ke hipotesa, lalu diuji. Kan begitu cara kita meneliti. Ya, dulu yang pernah sekolah, pernah bikin skripsi, nggak nyontek kan? Nah itu makanya sendiri biar ada pengalaman. Jadi Allah tidak berbicara kebutaan mata yang ini. Para nabi dan para rasul itu tidak diutus untuk membebaskan kebutaan yang ini, bukan. Urusan buta mata ini itu urusan cicendo. Para nabi dan rasul itu spesifik, dia itu tugasnya untuk membebaskan manusia dari kebutaan kolbunya, bukan kebutaan mata yang lahir, bukan. Makanya ditegaskan di ayat ini, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan mata itu, bukan, kata Allah, tapi mata kesadaranmu, mata jiwamu, bukan mata batin. Wah, saya mau nggak buta, kenapa? Kalau ada penampakan saya bisa tahu. Ini masalah baru. Kalau kamu masih melihat penampakan, berarti kamu sefrekuensi dengan dia. Penampakan itu adalah jiwa-jiwa yang belum bisa pulang, justru tersesat. Menampakkan diri bukan menakut-nakuti. Dia minta didoakan, minta ditolong. Makanya satu-satunya cara, karena sudah tidak punya mulut, tidak punya tubuh lagi, ya menampakkan diri. Dan ketika penampakan itu ada dan itu bisa dilihat oleh yang bisa melihat, bukan hebat, kamu masih sefrekuensi energinya dengan itu. Sakti yang kayak gitu ya. Makanya jangan kecele belajar itu. Sebentar. Yang kayak gitu dia sefrekuensi energinya. Itu resonansi. Berarti tingkatan dia, jiwa dia sefrekuensi dengan tingkatan jiwa yang belum bisa pulang itu. Nanti dia mati nggak bisa pulang juga. Nggak usah belajar kayak gitu-gitu. Wah, saya ingin dibukakan mata batin. Jangan, bukakan mata kolbu. Nggak ada di Quran cerita mata batin. Kadang-kadang kita kan sumir ya belajar, betul nggak? Mata batin, mata kolbu aja nggak jelas, betul nggak? Itu karena apa? Terlalu banyak yang berbicara, tapi masih buta. Berarti supaya orang buta ini bisa dipimpin harus oleh siapa? Yang sudah melek. Ini masalahnya, belum melek sudah bicara. Coba sekarang kita praktekkan. Coba tutup semua matanya Bapak Ibu. Tutup matanya, jujur, tutup matanya.
tutup aja. Tutup matanya. Oke, saya mau tanya, di tangan saya ini apa? Di tangan kanan saya. Jawab. Jawab aja. Jawabnya apa? Tidak tahu. Ya. Sekali lagi, di tangan kanan saya apa? Tidak tahu. Coba buka matanya. Apa? Kok bisa jawab ya? Iya. Nah, tadi lihat saya ketika sedang merem, ada nggak di sini keinginan menebak-nebak? Bayangkan, kalau menebak-nebak dalam keadaan merem, berapa banyak benda yang bisa ditebak? Coba. Dan yang ditebak-tebak itu namanya prasangka. Prasangka akhirnya dianggap kebenaran. Jangan-jangan selama ini kita ini sebetulnya baru menebak-nebak. Padahal ya, kelopak mata kalbu kita masih tertutup. Coba ketika terbuka aja kelopak mata yang lahir ini, langsung bisa jawab. Apalagi kalau kelopak mata kalbunya sudah terbuka, langsung bisa jawab. Bisa menjawab Quran surat Al-Waqiah ayat 83 yang saya sampaikan tadi. Dan itu tidak bisa Bapak Ibu dijawab dengan kata-kata, tidak bisa. Harus dialami sendiri. Ya, makanya jangan puas ketika sudah ikut kajian seperti ini. Ini baru membuka pikiran, belum membuka kalbu. Pikiran kita aja baru dibuka. Ya. Gitu. Nah, penjabaran saya ini ya bisa membuka pikiran. Baru penjabarannya, belum pengalamannya. Clear sampai sini? Oke, jadi kata Allah yang buta mata yang di mana? Mata kesadaran. Ya toh? Itu yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an. Oke, lanjut. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Dan di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Lihat saya semua, lihat saya semua. Jadi Bapak Ibu, kalau di Quran ada kata-kata kitab, hati-hati. Maka di Quran tuh ada kata-kata Quran, ada juga kadang-kadang kata-kata kitab, beda. Nah, kita selama ini kalau ada kitab langsung aja Quran, makanya jadi sombong karena sudah lulus Iqra 6. Seolah-olah itu sudah selesai belajar agama. Belum, itu baru belajar cara membaca huruf Arab yang benar. Bagus, bagus, harus bisa. Coba huruf idgham bigunah ada berapa? Berapa? 4. Apa aja? Wih, hebat. Ya, nun, mim, waw. Udah lulus idgham bigunah. Belum tentu mati bisa ketemu Tuhan. Nggak ada kaitan idgham bigunah dengan ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu kaitannya dengan kolbu. Paham sampai sini? Oke, bisa dilanjut? Oke. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab. Lihat saya semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tahu isi buku kalau bisa membaca buku itu dan tahu bahasanya. Clear? Ulangi. Bapak Ibu akan bisa mengetahui isi buku kalau Bapak Ibu tahu. Satu, bisa membaca. Yang kedua, tahu bahasanya. Kan begitu? Gak bisa bahasa Inggris, jangan sok-sokan baca buku bahasa Inggris. Tapi clear ya sampai situ? Oke. Nah, di Quran kalau ada kata kitab, jangan langsung dipahami sebagai Al-Quran. Karena Nabi Muhammad saat turun Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, kan begini bunyinya, zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tidak meragukan. Saat itu kitab yang dimaksud oleh Allah pada Nabi Muhammad Quran atau bukan? Bukan, kan Quran belum ada. Kan itu baru sepenggal ayatnya itu. Tapi kitabnya sudah ada nggak?
Sudah ada. Masa bilang ini kitab-kitabnya nggak ada, ini airnya nggak ada. Coba kalau saya bilang ini air, takut pasti. Langsung bubar ngaji. Jangan-jangan Pak Saiful Karim harus dibawa ke Lembang. Masa bilang ini air, airnya nggak ada. Kalau saya bilang ini air kan waras. Nabi Muhammad mengatakan zalikal kitab, ini kitab. Ada nggak kitabnya? Ada. Disaksikan nggak oleh beliau? Disaksikan. Terus apa sebetulnya? Itu yang harus kalian pelajari. Makanya kitab sering disebut kalamullah. Kalam itu adalah sifat, Allah itu zat. Karena sifat dan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab yang sejati tiada lain adalah apa yang disaksikan oleh kolbunya Nabi Muhammad. Sehingga beliau mengatakan la roibapi, tidak meragukan lagi. Hudan lil mutakin, petunjuk bagi yang bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan selanjutnya itu dijelaskan surat Al-Baqarah. Jadi orang bertakwa itu syaratnya sudah beriman. Kalau beriman berarti sudah terbuka. Terbuka apa? Terbuka kepada kitab. Paham sampai sini? Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengerti kitab. Berarti gara-gara tidak bisa membaca, tidak tahu apa itu kitab. Ini orang yang disebut-sebut di ayat ini, orang yang sudah terbuka atau masih tertutup? Orang yang sudah melek atau orang buta? Buta. Dan dia pikir yang namanya kitab itu Al-Quran. Makanya dia, saya udah bisa baca. Coba, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Udah bisa membaca. Sampai baknya aja sampai meleduk tadi. Kitab. Illa amaniya wa inhum idhar. Illa yadun nun. Wah, saya sudah bisa kitab. Nah, itu yang keliru. Itu baru bisa membaca huruf Arab. Dia nggak tahu kitabnya yang mana. Nggak tahu, belum tahu. Tapi sudah keduluan, seolah-olah dia yang paling tahu. Itu masalahnya. Makanya di Quran disebut ummiyun. Ummi, tidak bisa membaca kitab. Jadi orang ummi itu bukan tidak bisa membaca Al-Quran, bukan tidak bisa membaca huruf Latin, dia tidak bisa membaca kitab. Gara-gara apa? Gara-gara kolbunya masih buta. Bapak Ibu membaca Al-Quran yang tertulis pakai mata lahir, tapi baca kitab sejati. Ikro kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Tidak bisa pakai mata ini. Bahkan saat Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, ya aku ingin melihatmu ya Allah. Itu diabadikan di surat Al-A'raf 143. Maka kata Allah, kamu tidak akan bisa melihat dengan mata itu. Keren ya Quran? Keren gak? Sejak kapan Quran keren? Baru dibahas luarnya aja ini. Ini kulit banget yang saya sampaikan Bapak Ibu. Wah, kalau sudah tahu dalamnya Al-Quran, samudranya Al-Quran, mutiara semua Bapak Ibu. Kalau bicara ini pengen nangis. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab. Gara-gara tidak bisa membaca, gara-gara buta, maka dia tidak bisa mengetahui itu kitab. Tapi dia menjelaskan kitab, ngajarin kitab. Yang diajarin kira-kira kebenaran atau persepsi? Kebenaran atau kebohongan? Maka di ayat yang dikatakan tidak mengetahui kitab kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Dhon.
Ya dzunun tuh dari kata zon. Makanya kalian suka bilang jangan suuzon. Ah, pintar kalian. Sapakilah. Pi umrik. Ngucapin selamat kelahiran aja lebih senang pakai bahasa asing daripada bahasa sendiri. Kalau udah apa pi umrik, udah soleh banget. Ya kalian memang begitu modelnya. Kata Gus Dur, Islam itu bukan mengubah kamu menjadi antum, bukan mengubah saya jadi anak, tapi Islam itu adalah sikap, darah yang mengalir, tauhid, di mana kita merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu. Sekarang kalau sudah antum anak itu bahasa Arab, rasanya sudah dalam banget gitu ya agamanya. Dasar kamu. Paham sampai sini? Catat ya ayat ini, boleh nyatat. Yang penting jangan merekam. Ya, di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, disebutnya ummi. Jadi ummi itu artinya tidak bisa membaca kitab. Kitab yang mana? Kitab sejati. Ada perintah nggak baca kitab? Ada. Catat Al-Isra ayat 14. Di situ dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Jadi yang harus dibaca itu kitabmu, bukan kitab yang lain. Kitabaka. Sudah bisa baca kitabmu. Nah itulah, kalian tidak pernah tahu jati dirimu. Karena apa? Karena kalian belum bisa membaca kitabmu, kitab sendirimu, belum bisa membaca. Kenapa? Masih tertutup. Makanya jangan banyak ngomong, diam aja dulu ya. Bahaya kalau ngomong pakai persepsi. Akibatnya apa? Ini kalau yang buta sudah memimpin yang buta, ini yang buta memimpin yang buta, dia juga belum melihat. Maka yang diomongkan tuh dugaan, dongengan belaka. Itu kata Quran. Tapi karena sering diomongkan, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Karena repetisi, pengulangan kebohongan, lama-kelamaan bisa dijadi kebenaran. Itu bahayanya. Clear ayat ini? Oke, pelan-pelan nih ngajinya serius ya hari ini.